Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 10 Teknik Elektronika Industri. Hari ini kita kembali di mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang gambar potongan. Sebelum kita masuk dalam ranah lebih jauh tentang gambar potongan, untuk mendukung channel ini mohon bantuannya untuk klik subscribe serta like dan komen video ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke gambar potongan. Adapun kompetensi yang akan kalian capai dalam pokok bahasan ini yaitu yang pertama, kalian mampu memahami apa yang dimaksud dengan gambar potongan. Kalian mampu memahami konsep dasar dari gambar potongan. Terus kemudian yang kedua, kalian mampu membuat gambar potongan dari sebuah objek. Nah, untuk yang pertama, kita langsung saja masuk ke pengertian dari gambar potongan. Sering kita menemui benda-benda dengan rongga-rongga di dalamnya. Nah, untuk menggambarkan bagian-bagian ini, dipergunakan garis gores atau garis putus-putus yang menyatakan garis-garis tersembunyi. Nah, bila gambar tersebut sederhana, garis yang tidak tampak itu tidak membingungkan. Tetapi bila gambar tersebut rumit, maka garis yang tidak tampak akan kadang membingungkan dan menyulitkan bagi para pembaca. Hal ini akan menimbulkan kesalahan pengertian pada saat membaca gambar tersebut. Nah, untuk memudahkan membaca gambar tersebut, maka dibuatlah sebuah gambar potongan. Di mana gambar potongan ini adalah gambar yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari bagian-bagian yang tersembunyi, sementara bagian yang menutupinya dibuang. Nah, contohnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa pada gambar ini, bagian tengah ini adalah rongga. Itu rongga. Kita memotong sesuai dengan sumbu, bahwa sumbu potongan adalah dari sini ke sini. Sementara bagian objek yang terpotong digambarkan dengan garis miring dengan tingkat kemiringannya adalah 45 derajat dari garis sumbu. Nah, dalam gambar potongan ini ada bagian yang tidak boleh dipotong. Di antaranya yaitu baut, paku keling, pasak, poros, dan sirip. Nah, jika dalam sebuah objek gambar kita menemukan baut, paku keling, pasak, poros, dan sirip, maka objek gambar ini tidak boleh dipotong. Nah, sementara bagian yang lain boleh dipotong. Kita lihat di sini, ini ada wilayah arsiran ini dengan tingkat kemiringan 45 derajat. Ini adalah wilayah potongan, sementara di sini kita lihat ada baut, maka baut tidak boleh dipotong. Nah, untuk membedakan gambar potongan dari gambar pandangan, dipergunakan arsir, yaitu garis-garis tipis miring. Dengan tingkat kemiringannya adalah 45 derajat terhadap suatu sumbu atau terhadap garis gambar. Dan jarak garis-garis arsir disesuaikan dengan besarnya gambar. Bagian-bagian potongan yang terpisah diarsir dengan sudut yang sama. Nah, seperti ini kita lihat bahwa dari suatu garis sumbu, maka gambar potongan ini digambarkan dengan menggunakan garis arsiran dengan tingkat kemiringannya adalah 45 derajat. Ya. Nah, kemudian arsiran dari bagian-bagian yang berdampingan ini harus dibedakan sudutnya agar jelas. Arsiran dari bagian-bagian yang berdampingan ini harus dibedakan sudutnya agar jelas. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya dari arsiran yang pertama, arsiran dari bagian yang berdampingan dari gambar yang pertama dan yang kedua ini adalah suatu arsiran yang berdampingan ya. Maka digambarkan dengan menggunakan sudut yang tingkat kemiringannya berlawanan. Dimana pada garis 1, pada potongan yang pertama, tingkat kemiringannya dibuat ke bagian kiri, sementara pada potongan kedua, kemiringannya dibuat ke bagian kanan. Nah, ini untuk membedakan wilayah arsiran yang berdampingan. Penampang-penampang yang luas dapat diarsir secara terbatas, yaitu hanya pada kelilingnya saja. Oke, kita lanjut. Potongan-potongan sejajar dari benda yang sama terdapat pada potongan meloncat, diarsir serupa, tetapi dapat juga diarsir jika dipandang perlu.
Dan garis-garis arsir dapat dihilangkan untuk menuliskan huruf atau angka jika hal ini tidak dapat dilakukan di luar daerah arsir. Nah, apabila di luar daerah arsir ini kita tidak bisa menuliskan keterangan atau berupa teks, maka wilayah arsirnya boleh dihilangkan seperti ini ya. Tapi tidak boleh menghilangkan terlalu besar, agar gambar objek yang dipotong itu masih jelas begitu. Nah, standar arsiran yang dipakai, ada beberapa standar arsiran yang dipakai dalam gambar potongan ini. Yang pertama, untuk menggambarkan arsiran besi, besi tuang, kuningan, baja tuang, perunggu, aluminium, dan yang sejenisnya, maka digunakan jenis arsiran yang pertama. Kemudian, untuk bahan timah, logam putih, seng, dan sejenisnya, maka digunakan jenis arsiran yang kedua, di mana jenis arsiran ini adalah jenis arsiran yang bersilangan ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang ketiga, untuk bahan isolasi dan bahan sintetis, masih sama dengan digambarkan dengan jenis arsiran yang ketiga. Ini masih sama dengan jenis arsiran yang kedua, cuma wilayah arsirnya lebih besar. Kemudian yang keempat, batu, porselen, keramik, kerikil, dan yang sejenisnya. Ini digambarkan dengan arsiran putus-putus seperti ini. Nah, jadi ini perlu kita ketahui untuk apa standar arsiran ini perlu kita ketahui untuk membuat sebuah gambar potongan yang baik dan benar. Terakhir yaitu tentang macam-macam gambar potongan. Ada berapa jenis dari macam-macam gambar potongan? Di antaranya itu yang pertama, potongan tidak melalui garis sumbu dasar. Nah, pada gambar ini yang merupakan garis sumbu dasar adalah bagian dari, kita lihat pada gambar hitam putih, bahwa yang merupakan gambar sumbu dasarnya adalah dari titik ini menuju ke sini. Berarti kita kembali ke gambar aslinya, yaitu garis sumbu dasarnya adalah dari sini membelah ke bagian sini. Nah, dimaksud dengan potongan tidak melalui garis sumbu dasar ini adalah potongan yang tidak melalui garis sumbu. Berarti bisa jadi berlawanan dari garis sumbu, maka dipotong pada bagian sini. Dan terlihat pada gambar yang kedua ini, ya. Maka gambar hasil dari gambar potongannya adalah terlihat pada gambar ini. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, yaitu potongan melalui garis sumbu dasar. Nah, potongan melalui garis sumbu dasar ini adalah yang tadi, yaitu melalui garis sumbu. Nah, dapat kita lihat dari objek gambar ini, garis sumbu dasarnya adalah tepat berada di bagian tengah. Maka hasil gambar potongannya adalah seperti ini. Ini kenapa tidak diarsir? Ini adalah rongga, ya. Ini adalah rongga. Sementara bagian yang diarsir ini adalah objek yang terpotong. Maka digambarkan dengan menggunakan sudut 45 derajat. Tapi diingat-ingat kembali ya, apabila ada dua gambar potongan yang berdampingan, sementara pada gambar ini tidak berdampingan ya. Kalau suatu saat kalian menemukan suatu gambar potongan yang berdampingan, maka kedua potongan itu digambarkan dengan arsiran yang berlawanan ya. Yang pertama mungkin bisa menuju arsiran sebelah kiri, atau yang kedua bisa mungkin menuju arsiran sebelah kanan, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, jika berdasarkan dari potongan melalui garis sumbu dasar, ini juga dapat lagi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu potongan separuh. Potongan yang maksud dengan potongan separuh ini adalah, kita lihat di sini, yaitu ini adalah potongan separuh ya, dari sebuah objek gambar. Nanti akan ditentukan garis sumbunya, garis sumbu dasar. Kemudian yang dimaksud dengan gambar potongan separuh ini adalah kalian membuat gambar potongan dari garis sumbu dasar ya, dan hanya memotong separuh saja. Jika kita tepat berada di depan objek gambar, maka akan terlihat potongannya seperti ini ya. Kemudian yang keempat yaitu potongan setempat.
Dimaksud dengan potongan setempat ini adalah potongan hanya di beberapa bagian saja atau di sebagian kecil saja. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, kemudian apabila kita tepat berada di depan garis sumbu dasar dari objek gambar tersebut, maka akan terlihat gambar potongannya seperti ini. Dan objek yang terpotong digambarkan dengan garis-garis arsir dengan sudut kemiringan 45 derajat ya. Sementara objek yang kosong ini adalah wilayah rongga ya. Jadi tidak ada potongan di sini. Bisa dipahami ya sejauh ini. Dan yang terakhir yaitu potongan penuh. Yang dimaksud dengan potongan penuh ini adalah gambar potongan yang memotong separuh dari objek gambar. Nah, seperti ini. Kita lihat pada objek gambar ini. Jika kita tepat berada di bagian objek gambar ini, maka gambar yang potongan yang terlihat adalah seperti gambar yang terakhir ini ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan gambar potongan, jenis-jenis gambar potongan, dan untuk tugas hari ini akan Bapak share di WhatsApp dan Google Classroom. Mohon kepada kalian semua dalam mengerjakan tugas, dibaca dulu instruksinya, baru mulai mengerjakan tugasnya. Karena di minggu-minggu yang lalu masih ada beberapa kesalahan dalam menggambar, diantaranya yaitu jenis huruf dan angka tidak sesuai dengan standarnya, kemudian ukuran etiketnya juga, dan yang paling banyak melakukan kesalahan yaitu kurang teliti dalam membaca instruksi soal yang Bapak berikan. Nah, mungkin ini aja untuk penjelasan dan materi kita hari ini. Kalian baca kembali materi yang Bapak sudah share di Classroom. Boleh belajar kembali dari berbagai sumber, boleh dari internet atau dari buku-buku lainnya. Untuk tugas nanti akan Bapak share sebentar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi ya.